Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna yang ke-43 yaitu Al-Karim. Apa Bu? Al-Karim ya. Apa artinya Al-Karim? Yang secara singkatnya Al-Karim itu apa Bu? Artinya kalau secara ringkasnya Al-Karim itu apa? Maha mulia. Nah ya. Nah, Al-Karim menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ya, Al-Karim huwallazi idza qadara afa wa idza wa'ada afa wa idza a'tazada ala muntahar raja wa la yubalikam a'ta waliman a'ta wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa idza dubihatab wa mastakhsa wa la yudayyi'u man ladha bihi wal taja wa yughnihi 'anil wasahili wasuf'a wa man istama'a dzalik la bitakallub fahuwal karimul mutlaq wa dzalika lillahi subhanahu wa ta'ala faqad. Itu makna arti Al-Karim. Panjang banget ya Bu ya? Ya Bu? Iya. Udah paham belum? Kan tadi dibacakan. Yang menurut kita ketahui bahwa makna Al-Karim itu yang maha mulia. Ternyata Bu, itu teh singkatnya. Apa Bu? Singkatnya. Nah, rinciannya tadi yang dibacakan ini menurut Al-Imam siapa Bu? Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kita belajar Asmaul Husna itu mengambil pelajaran dari Imam Al-Ghazali. Nah, sesungguhnya makna Al-Karim itu sangat luas ya. Sangat luas. Secara ringkasnya ya, ada yang mengartikan Al-Karim itu tadi maha sempurna, maha mulia, maha penting, maha pemurah. Macam-macam Bu maknanya, artinya. Nah, tapi menurut Al-Imam Al-Ghazali bahwa makna dari Al-Karim itu mengandung beberapa rincian. Yang pertama, Al-Karimu huwallazi idza qadara afa. Yang pertama dibaca ya. Artinya Al-Karim itu dialah yang memaafkan. Yang memaafkan semua kesalahan hamba-hambanya, kesalahan orang-orang yang bersalah kepadanya. Padahal Dia Allah mampu untuk menghukumnya, mampu untuk menindaknya, mampu untuk mengganjarnya,
tetapi Allah memaafkan dengan cara memberikan waktu, memberikan tempo kepada hamba yang bersalah, yang berdosa, ditunggu tobatnya. Bu, padahal gampang kan bagi Allah. Misalnya nih, ada orang yang suka bohong, Bu, dibikin bisul aja tuh mulutnya. Gampang tidak? Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali bohong ternong bisul, kali bohong nggak bentuk bibir lagi dah. Udah nggak bakalan bisa. Nggak ada dokter kecantikan tuh yang bisa ngobatin bisul di bibir karena sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beribu kali kita bohong, nggak ada bekasnya di bibir kita. Betul tidak, Bu? Apa dibikin bisu, ya kan? Ternyata tidak kan? Allah padahal mampu, maha bisa untuk memberikan hukuman. Tapi Allah itu Al-Karim, maka Allah memaafkan kesalahan hambanya, ditunda, ditunggu waktunya untuk tobat. Jangan enak-enak, Bu, ya. Kayaknya saya nggak ada dosanya deh. Soalnya hidup saya baik-baik saja, lancar-lancar saja, usaha dagang saya untung saja, nggak ada masalah, no problem. Berarti Allah sayang sama kita. Jangan sembarangan. Tuh ya. Jadi rincian yang pertama dari Al-Karim ada apa tadi, Bu? Allah memaafkan ya hamba-hambanya yang bersalah dengan memberikan waktu, memberikan jatuh tempo yang berulang-ulang. Sampai kapan waktu itu diberikan? Sampai dengan nafas kita sampai di kerongkongan. Kalau udah ya udah kejat-kejat, nah disitulah pintu tobat tertutup. Tuh, awas, hati-hati. Allah ampuni orang yang berbuat maksiat, ya. Apalagi orang itu sudah bertobat, sudah dibersihkan, dikembalikan bersih, suci, ya. Kalau dia dengan tobatan nasuha, dengan tobat-tobat yang sangat, ya, yang sangat dipentingkan tobatnya. Nah, hati-hati nih, jangan jadi orang yang tertipu. Nah. Kemudian yang kedua, rincian yang keduanya, wa idza wa'ada wafa, ya, wa idza wa'ada wafa. Artinya Al-Karim itu dia selalu menepati janji apabila berjanji. Di dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada orang yang beriman ataupun kepada orang yang kafir. Di antara janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang ada di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Ibu hafal ya ayat ini kan? Ud'uni astajib lakum. Apa artinya?
Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, astajib lakum, ya, maka niscaya aku akan kabulkan, diijabah. Cuman kan di dalam ud'uni astajib lakum, Allah tidak menetapkan waktunya, betul nggak Bu? Berdoalah kepadaku, segera aku kabulkan. Ada nggak Bu kata segeranya? Benar nggak? Mintalah kamu sekarang, hari ini juga aku kabulkan. Ada tidak? Tidak ada. Tapi Allah berjanji dengan janjinya tadi, ud'uni astajib lakum, maka di dalam proses mengkabulkan doa, mengijabahkan doa, ada kalanya disegerakan. Ya Bu, ada kalanya disegerakan, ada kalanya tidak disegerakan, tapi membutuhkan waktu yang lama. Sebagaimana para nabi, ya, menginginkan seorang putra. Benar nggak Bu? Nabi siapa tuh yang pengen punya anak lama sekali, membutuhkan waktu ratusan tahun? Nabi Yahya, ya, sama. Nabi Ibrahim, sama, ingin mendapatkan seorang putra, ya, berharapnya memakan waktu yang sangat lama. Demikian juga ketika Nabi Adam turun ke bumi, hendak dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Itu kan turunnya nggak sama-sama Bu. Nabi Adam di negara mana? Siti Hawa di negeri mana? Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketemunya? Di Jabal Rahmah. Sudah pernah ke Jabal Rahmah? Mudah-mudahan disegerakan, ya. Amin, Allahumma amin. Dan banyak juga janji-janji Allah yang pasti, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penduduk negerinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah limpahkan negeri tersebut menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan barokah. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang banyak beristighfar akan dimudahkan urusannya, dicarikan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Itu janji siapa? Janji Allah. Masalahnya kitanya yang nggak percaya, yang ragu-ragu, tidak yakin. Atau juga Allah ganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih sesuai, yang lebih pantas dengan diri kita. Ya Allah, jadikanlah saya wakil presiden. Ya nggak jadi, ya kan Bu? Ya karena tidak pantas kitanya, benar nggak? Nah, sementara yang tidak pantas tapi ditakdirkan oleh Allah jadi, ya benar nggak Bu? Udah kita mah kagak pantas, ya nggak ditakdirkan pisan. Nah, ada yang nggak pantas ditakdirkan jadi. Nah, seperti itu. Tapi itu semua adalah, ya, hasil dari doa-doa yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan takdirnya tidak bergantung dengan doa kita, Bu. Kalau kebetulan sama, ya lagi sama kehendaknya Allah dengan kehendak kita. Nah, ya.
Tapi banyak nggak samanya ya. Nggak apa-apa, semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala, mau sama mau tidak sama pasti yang terbaik. Atau doa itu nanti disimpan, ya. Kapan dibukanya, kapan dikabulnya? Ketika nanti di akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang hamba, ya, waktu di padang di akhirat itu memanggil hambanya dan bertanya, tahukah engkau bahwa di dalam Al-Quran disebutkan siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan? Dan pernahkah engkau berdoa kepadaku? Ditanya, nanti ibu ditanya nih sama Allah, kamu pernah doa enggak? Pernah ya Allah. Oh ya? Ya. Apakah di antara doa itu ada yang sudah aku kabulkan? Terus ibu jawab, ya kadang dikabul ya Allah, kadang enggak. Tapi banyak enggaknya ya Allah. Oh, jangan putus asa ya. Karena Allah akan bertanya, apakah aku kabulkan permintaan engkau? Jawab si hamba, sebagian dikabulkan dan sebagian tidak ya Allah. Tuh kan kata di bahasanya, kadang dikabul ya Allah, kadang enggak. Mau Allah aja itu Maya. Lalu Allah berkata, yang tidak aku kabulkan itu ya sebenarnya bukan tidak dikabul, bukan tidak diperkenankan, ya, tapi kusimpan harapan dan doa permintaanmu itu di akhirat. Lihatlah di sekelilingmu, kata Allah. Tadi bukan nengok tuh. Nah, disitulah bagian-bagian dari doa-doa ibu yang ketika di dunia belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, jadi jangan bosen minta sama Allah. Capeklah doa baik, orang dikabul-kabul, ya. Kadang kita sendiri melakukan juga belum tentu Bu sesuai dengan harapan kita. Udah kayaknya masak apa ya, masak sayur asem, ikan asin, sambal lalaban, teh enak. Ibu bikin kan? Masak, ya kan? Nggak taunya, ya, ibu sakit perut. Nah, sambalnya aja belum dimakan udah sakit perut duluan. Nah, itu yang kita lakukan sendiri belum tentu kan sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak taunya kok jadi keasinan ya sayur asemnya. Nah, seperti itu hidup itu ya. Padahal kita yang masak, kita yang naruhin bumbu ya kan, kok bisa tidak sesuai. Nah ya, jadi jangan putus asa bahwa doa kita akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka si hamba itu kemudian melihat semuanya ya sebagai balasan dari doa yang tidak dikabulkan di dunia. Dan semua pasti nyesel. Ya Allah, kalau kejadiannya begini, kenapa saya tidak minta doa yang banyak? Lebih baik nggak usah dikabul lah di dunia, kabulnya nanti aja di akhirat. Karena balasan di akhirat ternyata lebih indah, lebih banyak, lebih nikmat daripada balasan di dunia. Sebagian lagi nih janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal arda walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk suatu negeri tuh
ya, beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Indonesia itu kaya raya, langitnya kaya, buminya kaya, lautnya kaya. Tapi karena rakyat Indonesianya kurang beriman, kurang bertakwa, jadi kekayaan itu tidak mendatangkan keberkahan. Ya Allah, itu tambang, Bu, katanya, kata berita, kata media sosial, kalau keuntungan dari tambang-tambang itu masuk semua ke kas negara, Bu. Setiap diri kita itu tiap bulan dapat berapa, Bu? Baru katanya, ya kan? 10 juta, 40 juta, 50 juta udah di tangan, Bu. Di tangan siapa? Nah, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya tadi beriman dan bertakwa. Pokoknya judulnya tuh syaratnya iman dan takwa. Anak ibu yang lagi bandel, sekarang krisis anak bakti ya, Bu ya. Anak berbakti lagi krisis ini teh. Enggak cuma krisis ekonomi, krisis anak berbakti ya, akibat media sosial yang sangat gencar ya. Perbaiki saja, Bu, hubungan ibu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan memperbaiki anak-anak ibu ya. Berarti dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita terimpact kepada siapa? Kepada anak-anak. Ingat aja ya, kalau anak-anak melawan kepada kita, introspeksi kepada diri kita sendiri. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan atasi semua masalahnya ya. Kemudian yang ketiga, wa idza a'ta zada ala muntahar raja wala yubali kam a'ta waliman a'ta. Yang ketiga, Al-Karim itu apabila dia memberi, apabila Allah memberi, memberinya Allah melebihi apa yang diminta. Ya, memberinya Allah selalu melebihi. Bahkan kita tidak meminta, diberi tidak oleh Allah, diberi ya. Dan Allah tidak peduli berapa banyak memberinya, tidak pernah berhitung, dan tidak peduli kepada siapa saja dia memberi. Mau kepada orang kafir, mau kepada orang munafik, kepada orang durhaka, mau yang ahli ibadah, mau siapapun dia, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Karim yang ketiga. Allah memberi melebihi apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Bahkan kita tidak meminta pun Allah memberikannya, berupa rizki, berupa sehat. Ibu minta sehat sama minta rizki, banyakan mana? Ya. Karena rizki itu udah sehat itu bagian dari rizki. Jadi kalau ngomong rizki itu konotasinya bukan duit rizki, sehat rizki, umur rizki, suami rizki, tetangga rizki, anak rizki, ilmu rizki. Benar gak, Bu? Iya.
hidup tenang, rizki. Tuh, jadi rizki itu semua yang bermanfaat namanya rizki. Jadi kalau rezekinya dia lagi seret, nah dia masih makan, masih jalan, masih minum, masih healing, diomong rezekinya seret karena membatasi rezeki itu dengan hanya duit. Bu, nggak punya utang rizki bukan? Rizki, masya Allah. Ya iya, alhamdulillah. Daripada negara utangnya banyak bu, triliunan. Jangan salah, negara punya hutang, kita yang bayar. Ya negara itu siapa sih? Kita. Ya, negara itu adalah kita. Jadi kalau negara itu, bahasa negara itu ibaratnya rumah tangga bu. Di dalam rumah tangga punya utang, yang bayar siapa? Nah kita, anggota keluarganya, ya. Nah harus diirit-irit pengeluarannya, katanya gitu ya. Nah, dan Allah tidak pernah ya memilih kepada siapa rezeki itu untuk diberikan, berapa banyaknya. Maka jangan aneh ketika dia mah gimana sih, Allah teh nggak adil, dia mah kagak sholat, agamanya bukan Islam, maksiat mulu, tapi kenapa rezeki hartanya banyak? Karena Allah tidak memperhitungkan. Sementara saya, ya Allah, padahal mengaji hari-hari, saya ngaji, sholat duha dari 2 naik ke 4 ke 6 ke 8 sampai ke 12, tahajudnya dari jam 1 sampai subuh. Kenapa rezeki uang saya susah? Kan gitu kan? Allah tidak memandang itu, bagi Allah suka-suka ya, akan diberikan kepada, tapi Allah akan melihat ya di antara kalian siapa yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mikirin Allahnya, mikirin kitanya. Sama juga bu, kalau kita ngikutin urusan orang lain ya, jangan sibuk dengan urusan orang lain, tapi sibuklah dengan urusan kita sendiri. Nggak usah mempedulikan orang lain yang berbuat kepada kita, tapi yang jadi urusan kita adalah kita, bagaimana perbuatan kita. Orang lain berbuat kepada kita pasti ada balasannya. Mau baik ada balasannya, jahat ada balasannya, kan begitu. Nah ya, tidak pernah berhitung ya berapa banyak yang sudah Allah berikan kepada setiap hamba, apapun jenis hambanya. Saya pernah cerita ya, Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh lansianya Yahudi, umurnya 70 tahun. Biasanya dia mendapatkan makanan yang cukup. Di hari itu dia tidak menemukan makanan, maka datanglah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, lu punya makanan kagak sih? Punya, bagi dong. Kalau pengen dapat makanan mah ada syaratnya kek. Emang apa syaratnya? Berhenti berhala, masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, saya bagi nih makanan. Terus kata orang Yahudi gini, tibang mau minta makanan, mintanya kudunya, udah nggak usah lah, nggak usah ngasih, dah saya pergilah orang Yahudi. Nabi Ibrahim dimarahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim, aku ngurus dia 70 tahun, saya kasih dia hidup, saya kasih dia makan, saya kasih dia minum, fine aja saya. Kamu baru diminta sekali, udah minta syarat. Nah, artinya apa? Ya, bagi Allah dia kafir, Allah tetap penuhi kebutuhannya. Maka Nabi Ibrahim pun merasa bersalah, dicarinya tuh kakek-kakek Yahudi tersebut.
terus diberinya makanan. Kenapa tiba-tiba saja kamu beri makanan? Aku nggak mau loh Ibrahim, saya tetap nggak mau. Kalau suruh pindah Islam saya nggak mau. Enggak, ya, kata Allah, aku suruh memberi makan kepadamu. Tuhanmu baik banget. Tuhanku baik. Kamu 70 tahun diuruskan sama Tuhanku. Kemudian orang Yahudi pun masuk Islam. Tuh. Jadi Bu kalau berbuat baik gak usah mandang-mandang. Jangan, dia mahkamahnya nulis, gak usah dikasih. Urusan makanan, urusan minuman, urusan apa tuh gak usah ngeliat dia siapa. Ada pengemis, orang masih gagah, masih muda, kasih Bu, ya. Kata Rasulullah, kalau ada yang minta siapapun beri, kalau dirimu mampu. Tuh ya. Yang keempat, benar nggak Bu yang keempat Bu? Wa in rufi'at hajata ila ghairihi la yarbo. Ya. Artinya yang keempat yaitu Allah tidak suka, Allah tidak ridho kepada hamba yang sering mengadukan masalahnya kepada selain Allah, yang suka ngeluh, yang suka jelek-jelekin Allah. Apa jelek-jelekin Allah? Ya tadi, Allah tuh gimana sih? Saya tuh kurang apa? Ibadah saya rajin, sedekah saya rajin, itu kan berarti menjelek-jelekan. Benar nggak Bu? Ya, mengadukan masalahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkeluh kesah, ya, entah dalam hal apapun. Di dalam berkeluh kesah kepada sesama hamba, kepada manusia, itu ada 3 golongan. Ada kategorinya boleh nih ngadu kepada sesama manusia jika manusia tersebut, ya, menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengatasi masalahnya. Misalnya ibu sedang sakit, berkeluh kesahnya kepada siapa? Ke dokter, karena dokter ini menjadi sebab. Tuh ya, kayak saya kemarin ya, matanya gatal ya. Kenapa Bu matanya gatal? Diperiksa, wah ini matanya kering. Ya udah, ya aja. Dikasih obat Bu, ya sudah, itu aja. Ya. Karena saya minta ke dokter umum, dok mata saya gatal, minta nggak bisa, harus ke dokter spesialis mata. Dia nggak bisa ngasih obatnya. Kayak gitu kan Bu ya. Ada yang apa lagi? Keluhannya itu dibolehkan kalau berkeluh kesahnya pada seseorang yang menjadi sebab Allah menurunkan untuk mengatasi masalah. Nah, jangan pergi ke mana-mana, ibu ngeluh mata saya gatal, datang ke tukang jahit, dia nggak bisa. Ya kan? Jadi boleh kalau berkeluh kesahnya, ya, kepada hamba yang bisa mengatasi, menjadi sebab teratasnya masalah. Nah, yang kedua makruh. Makruh tuh gini, curcol. Apa sih bahasanya curcol deh? Apa curcol artinya? Curhat colongan.
Di mana biasanya curhat colongan? Kalau di dalam tongkrongan lagi ngobrol, ngomongin suaminya, ngomongin anaknya, nggak apa-apa lah. Kamu jangan suka ngomongin, nggak apa-apa lah. Yang penting hati saya lega. Yang penting ganjalan saya keluar. Itu punya makruh, Bu. Anak coba, Bu, ya, udah dibesar-besarkan. Ini kan bukan curcol kan? Curhatan, ya kan? Nah, ataupun curhatnya sekarang nggak pakai omongan tapi pakai jari. Wow, ngomong ya. Itu dihukumi makruh. Kenapa makruh? Lebih baik kalau makruh itu lebih baik ditinggalkan. Udahlah, yang penting saya udah ngomong sama kamu. Yang diajak ngomongnya dengerin aja. Bagus kalau ngedengerin, yang bahaya kalau ngomporin. Benar gak, Bu? Wah, kalau begitu mah aja begini, begitu. Dah curcolin masalah mertua. Dah kalau begitu gak usah, cuekin aja tuh mertua yang kayak begitu. Buang, gak apa-apa, gak usah dianggap. Nah, ya bahaya. Kalau dikasih nasihat yang begitu-begitu saya gue udah tahu, udah diem. Yang penting saya mau curhat aja, dengerin. Ada kan, Bu, ya? Nah, ini yang makruh yang begini ya. Yang ketiga, keluhan yang diharamkan jika mengeluh kepada hamba Allah yang isinya adalah rasa kecewa. Tuh, kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan saya tahu besarnya anak saya seperti ini, kenapa enggak dari dulu aja saya masukin lagi ke dalam perut? Ya kan, Bu? Andaikan. Ini kalau bahasa andaikan berarti dia tidak menerima ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak ridho, Allah tidak suka. Allah suka kepada hamba yang mengadukan masalahnya langsung kepadanya. Tuh. Ngapain Ibu curhat ke orang-orang? Nggak bisa menyelesaikan. Curhat aja langsung kepada Allah. Berkeluh kesah kepada Allah. Apa yang menjadi masalah Ibu, adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau curcolnya ke dukun. Kata dukunnya, Bu, kasih kopi tuh si suami. Kopinya apa dicampur pakai aneh-aneh, ya kan? Bahaya. Mungkin suami Ibu disantet tuh sama wanita itu. Coba, Bu, dicuri tuh fotonya, Bu. Ibu ngintip aja tuh foto tuh. Oh, nggak bisa sekarang mah. Udah ada zaman media sosial. Cari Facebooknya, cari Instagramnya, cari TikToknya, ya kan, Bu? Wah, nemu, bawa ke dukun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah suka pada hamba yang berkeluh kesah, memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun masalahnya. Ya Allah, saya tuh ngidam banget, pengen punya mobil, ngadu sama Allah. Ya, apapun. Nah, itu yang keberapa, Bu? Yang keempat, ya. Wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yardo. Allah tidak suka, Allah tidak ridho kepada hamba yang menggantungkan, yang berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa idza jufiya anaba. Yang kelima, Allah tidak suka dan Allah mencela kepada hamba yang menjauhinya.
Ibu renggang sama Allah, ibu jauh dari Allah, kita nyuekin Allah, Allah tidak suka dan Allah mencelanya. Jadi kita tuh harus selalu dekat dengan Allah, ingat dengan Allah. Tandanya kita ingat dengan Allah, tandanya kita selalu ingat dengan Allah, di setiap aktivitas kita sertai nama Allah. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Itu. Sertai dengan doa. Awali dengan bismillah. Itu sebagai ciri, sebagai tanda kita ingat dengan Allah, kita dekat dengan Allah, kita selalu sertakan Allah dalam aktivitas kita. Bu, efek dari kita sering mengingat Allah, sering bismillahirrahmanirrahim, kita tuh dijauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Benar nggak, Bu? Mana ada orang mau maksiat baca bismillah? Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim, pergi ke warung. Bismillahirrahmanirrahim, pergi ke tukang sayur. Ada tetangga lagi pada ngobrol, maknya saya bismillah. Tuh ya. Kenapa kita tidak ingat dengan Allah? Kenapa kita tidak dekat dengan Allah? Karena kita sering tidak melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Kita sering lupa. Maka kalau lupa ya gampang ngikutin jalannya setan. Lagi rame tuh liatin. Nah, kata setan mah ngebisik-bisik, Bu, nggak maksa. Cuman ngebisikin doang. Di hati-hati, di dada ibu-ibu menggelitik. Ayo tuh, lagi ramai, cepetan. Tapi saya belum masak. Nggak usah masak mah, keburu bubar. Sekarang mah jarang, Bu, orang bergosip. Gosipnya ada di mana? Di setan gepeng. Ayo terus dibuka, ayo waktunya ngaji, tar. Nggak jadi ngajinya. Tukang sayurnya bentar lagi lewat, tinggal. Tuh, ya kan? Karena kita lebih sering tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak ridho. Tuh, ya. Jarang mengingat, jarang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti renggang, berarti jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencela bagi orang-orang yang menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keberapa? Ke-6 sekarang ya. Wala yudhi'u maladzabih, wala yudhi'u maladzabih, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan orang yang bersandar, orang yang berharap, orang yang meminta pertolongan kepadanya. Nih Al-Karim, Allah suka, Allah senang, Allah ridho, Allah cinta bagi kepada hamba-hambanya yang selalu menyandarkan harapannya, meminta pertolongan, berserah diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah tidak menyia-nyiakan, tidak akan disia-siakan.
Siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah, berarti orang itu tidak memiliki ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya, segala sesuatu itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu adalah dari Allah, wa inna ilaihi, dan kembalinya juga kepada Allah. Datangnya masalah dari Allah, datangnya rizki dari Allah, kembalinya kepada Allah. Itu Bu, kalau memiliki kesadaran semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, kita tuh nggak punya apa-apa. Hidup kita akan tenang, hati kita akan damai. Kalau kita memiliki kesadaran, nah ya, maka kita belajar asma Allah, yaitu tentang Al-Karim. Kalaulah semuanya datang dari Allah, kalaulah semuanya akan kembali kepada Allah, lantas mengapa kita minta pertolongannya kepada selain Allah? Mengapa kita berkeluh kesahnya kepada Allah? Mengapa kita bersandarnya bukan kepada Allah? Tuh. Ada sebuah kisah. Ketika suaminya meninggal, wah, Bu, suami meninggal. Dia sebagai pencari nafkah utama. Seakan-akan dunianya selesai kan? Menangis. Bagaimana saya hidup? Bagaimana saya hidup? Tapi ketika suaminya sudah meninggal, setahun kemudian dia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang lebih ganteng, lebih muda, lebih kaya. Tuh, benar nggak? Makanya jangan bersandar, ya. Apakah dengan berakhirnya sesuatu, hilangnya sesuatu, pasti akan Allah carikan gantinya. Tuh. Gimana kalau suami saya pensiun, siapa yang nyari duit? Udah pensiun mah biasa-biasa aja Bu, tetap makan 3 kali kayak yang waktu suaminya masih bekerja, betul nggak? Nah, awas hati-hati dengan pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Suami kita diciptakan oleh Allah, kembali kepada Allah. Rezeki bisa jadi datang melalui suami. Ketika suami sudah selesai, akan ada datang rezeki lagi lewat jalur yang lain. Gak usah khawatir. Selama Allah mengasih beri kehidupan kepada kita, pasti Allah akan cukupkan rezeki kita. Rezeki kita itu akan selesai kalau waktu kembali sudah tiba. Bu, baru pensiun sehari, uang pensiunnya belum diapa-apain, masih ada di bank, orangnya meninggal. Nah, rezekinya berarti kan sudah habis, ya kan? Jadi rezekinya siapa? Ahli waris. Nah, ya. Jadi begitu. Kemudian yang ke-7, yang terakhir. Wa yughnihi 'anil wasaili wasyufa'a. Artinya dia Allah tidak berhajat kepada perantara dan tidak berhajat pada sesuatu yang membantu. Segala yang diperbuatnya, segala yang Allah lakukan, Allah perbuat, segala yang Allah ciptakan, ya, segala yang Allah tetapkan
memaafkan. Semuanya Allah tidak berhajat, Allah tidak memerlukan perantara apapun dan dari siapapun. Allah tidak butuh pertolongan dari apapun dan siapapun. Semua terjadi, baik perbuatan Allah, baik ciptaan Allah, baik ketentuan Allah, semuanya atas dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna Al-Karim yang ke-7. Tuh. Yang pertama tadi apa, Bu? Mana Al-Karim yang pertama? Allah memaafkan walaupun dia mampu untuk membalasnya kepada hamba-hambanya yang bersalah. Yang kedua, Allah berjanji dan pasti memenuhi janjinya. Allah tidak akan ingkar janji karena itu adalah sifat tercela dan Allah Maha suci dari segala sifat tercela dan sifat kekurangan. Yang ketiga, Allah memberi melebihi apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, dan tidak berhitung berapa banyak yang sudah diberi dan kepada siapapun Allah memberinya, tidak pernah memilihnya, tidak pernah memandangnya, semua atas kehendaknya. Yang keempat apa? Yang keempat, ya, artinya Allah tidak suka, ya, kepada orang-orang yang mengadu kepada selain Allah. Yang kelima, ya, Allah juga tidak suka kepada siapa? Kepada orang yang jauh, orang yang menjaga jarak, orang yang renggang, ya, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang selalu bersandar kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Dan yang ketujuh adalah Allah tidak memerlukan perantara, tidak memerlukan pertolongan, tidak memerlukan bantuan dari apapun dan dari siapapun. Nah, dari ketujuh rincian ini, ya, patutlah kita sebagai hamba Allah yang mengagungkan Asma Al-Karim, mengimani Asma Al-Karim, tugas kita adalah yang pertama selalu cinta, selalu ingat, selalu apalagi menyertakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang kedua, jangan tertipu, ya, dengan Al-Karimnya Allah. Kita merasa nikmat kita banyak, hidup kita lancar-lancar saja, padahal ibadah kita kurang, takwa kita tidak ada, nggak pernah ibadah dianggapnya alhamdulillah rezeki saya banyak. Ingat, ada asma Allah yang lain lagi yang maha membalas, tuh, ya. Jadi hati-hati, ya, jangan tertipu. Kemudian kita harus menjadi bagian dari Al-Karim, mencontoh sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah yang sempurna dengan akhlaknya yang mulia. Apa akhlak mulia yang bisa kita ambil dari contoh Rasulullah? Adalah Rasul itu maha pemaaf, Bu, maha pemaaf. Nah, kita juga belajar untuk selalu memaafkan kesalahan orang, ya Bu, ya. Siapapun orang itu, entah salahnya suami, entah salahnya anak-anak, salahnya tetangga, salahnya guru, atau salah siapapun, kita harus memaafkan walaupun kita merasa diri kita benar, walaupun kita bisa membalasnya.
tidak boleh memiliki rasa dendam. Yang kedua sifat Rasulullah orangnya loman, kasih sayang, gampang membantu, gampang memberikan ya. Rasulullah tidak memiliki harta yang banyak, karena di setiap harta yang dia miliki dia selalu mengeluarkan untuk sedekah, untuk berinfak. Demikian juga kita meneladani Rasulullah, memberi itu kepada siapa, jangan pilih-pilih, dia maunya orangnya baik, ya udah saya kasih. Dia mau orangnya jahat, udah dia mau orangnya pelit. Nah ya, jadi jangan memilih-milih seperti demikian ya. Jadi memaafkan, kemudian mudah memberi, dan yang terakhir, jika berjanji upayakan, usahakan memenuhi janji tersebut semampunya. Nih ibu-ibu kadang suka gampang janji sama siapa? Sama anak-anak, ya kan? Kamu nanti kalau ranking 1 dibeliin sepeda, udah tahu anaknya nggak pinter, ngarepin ranking 1. Itu napanya nggak keukur ya Bu ya. Kalau ranking 1 bilang ya, anaknya juga nggak punya semangat Bu, ada alasan aja, itu mah bilang aja mah nggak mau ngasih hadiah, pakai syaratnya ngasih ranking 1. Nanti kamu kalau hafal ya, hafal 30 juz, nah kan anaknya repot ya. Itu alasan mama aja, bilang aja mah ya, mama teh nggak mau ngasih, jadi pakai syaratnya yang susah-susah ya, alasan aja. Nah jangan seperti itu ya Bu. Memberikan hadiah, janji kepada siapapun ya, harus dengan syarat yang terukur gitu ya. Kalau misalnya naik kelas, nah iya, nanti kalau kamu naik kelas, wah kata anaknya ya tenang aja mah pasti naik lah ya. Zaman sekarang mah nggak ada yang tidak naik ya. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa karimna dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabarakahum sahabatu rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril islam wa nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuri hidayatil Qur'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya dzal jalali wal ikram mitta ala dinil Islam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma ij'al khaira umurana akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma inna nastaudi'uka imanana fi hayatina wa 'inda mamatina wa ba'da mamatina fahfadhu 'alaina innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'ala fi sakaratil maut wa najata minan nar wa
اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في أعيننا صغيرا واجعلنا في أعين الناس كبيرا اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل من أهل الشر وأهل الضير واجعل من عبادك الصالحين واجعلنا المقبولين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين رب العالمين billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.